Polres Batu berhasil menangkap pelaku penembakan terhadap seorang tukang bakso di Kota Batu, Jawa Timur. Pelaku berhasil ditangkap tim gabungan Polres Batu dan Polda Jatim kurang dari 7 jam di wilayah Singosari berkat rekaman CCTV. Menurut Kapolres Batu, AKBP Andi Yuda Pranata, motif pelaku melakukan penembakan terhadap korban karena merasa dibuntuti korban dan kemudian menembaknya dengan menggunakan pistol rakitan airgun. Ironisnya, pelaku sering melakukan aksi kejahatan, bahkan sebelum aksi penembakan terhadap tukang bakso, pelaku juga pernah melakukan penembakan di wilayah lainnya. Sebelumnya, pemirsa, seorang pedagang bakso menjadi korban penembakan orang tidak dikenal di Jalan Raya Wukir, Kelurahan Temas, Kota Batu, Jawa Timur. Kejadian tersebut terekam di kamera pengawas CCTV, korban ditembak tepat di tikungan sebelum kantor kelurahan. Pasangan itu didahului oleh seseorang yang mengendarai sepeda motor berwarna hitam tanpa plat nomor. Hingga saat ini korban masih dirawat di Rumah Sakit Hasta Brata, Kota Batu dan menunggu jadwal operasi untuk pengangkatan proyektil di tubuhnya. Pemirsa, pelaku penembakan tukang bakso ditangkap. Namun untuk mengetahui kasusnya lebih dalam, pemirsa, kita sudah terhubung dengan Kapolres Batu, ada AKBP Andi Yuda Pranata. Selamat malam, Pak Andi. Selamat malam, Mbak Fauza. Baik, Pak Andi, yang pertama kami tanyakan terkait dengan kondisi korban. Pak Andi, apakah saat ini korban juga sudah diminta keterangan dan apakah benar korban ini mengikuti pelaku? Karena berdasarkan keterangan dari pelaku kan motifnya adalah karena merasa diikuti begitu. Dari mana ia tahu hal tersebut? Ya, jadi benar sekali, Mbak. Untuk korban ini sebenarnya tidak saling kenal dengan pelaku. Pelaku kami sudah minta keterangan berikut dari korban. Keterangan dari korban bahwa korban ini sedang mengantarkan anak dan istrinya sepulang dari makam. Namun ketika di sebuah persimpangan di daerah Temas, Kota Batu, ada yang mendahului kemudian putar balik. Si korban ini melihat dengan waktu yang singkat si pelaku ini langsung melakukan penembakan. Sedangkan kita cross-check dan keterangan si pelaku, terduga pelaku dengan inisial MS ini, dia merasa ada yang membuntuti ketika dalam perjalanan. Nah, setiap ada merasa kecemasan, ada yang membuntuti dan sebagainya, langsung saja melakukan penembakan karena ada senjata yang memang sudah disiapkan oleh pelaku sewaktu-waktu dalam sebuah kantong tas yang selalu dibawa dalam berkendara menggunakan roda 2. Demikian, Mbak. Baik, artinya ini asumsi tidak berdasar, tapi Bapak ini pelaku sebelumnya juga melakukan penembakan di lokasi yang berbeda ya. Apa hasil dari pemeriksaan hal itu? Apakah sudah ada hasilnya? Ya, betul. Untuk keterangan sementara memang masih dalam pendalaman, namun kami sudah mendapatkan data bahwa pelaku MS ini sebelumnya sudah pernah melakukan kejadian yang sama dengan putusan 2 tahun. Artinya pelaku ini adalah residivis. Nah, senjata pun yang dilakukan sebagai barang bukti penembakan adalah senjata rakitan. Jadi bukan senjata api dengan misiu, namun menggunakan peluru gotri. Nah, motifnya ini sama 2 tahun sebelumnya. Jadi merasa setiap kali ada orang di sekitar, terutama dalam perjalanan ketika berkendara, langsung main melakukan penembakan. Ini juga terjadi sebelumnya 2 minggu di Kota Batu. Ada satu titik tertentu. Hanya saja mungkin berbeda dengan korban yang dilakukan kemarin pada 10 Oktober. Jadi di 2 minggu sebelumnya, ini yang terkena posisi di salah satu lengannya, di tengahnya. Nah, sementara yang korban terakhir, yang baru saja dioperasi tadi pagi, dilakukan pengangkatan gotri, itu terkena pada posisi dada kiri sebelah atas. Tadi pagi sudah dilakukan operasi sekitar pukul 9. Alhasil operasi berjalan lancar dan kondisi terakhir untuk korban kondisinya cukup stabil. Demikian, Mbak. Ya, Pak Andi, kalau Anda sampaikan bahwa pistol ini merupakan rakitan ya, apakah ia merakit sendiri atau pemahaman dari mana nih dia bisa merakit pistol ilegal kita sebutnya ya, Pak Andi ya? Ya, informasi yang kami dapat bahwa si pelaku ini mempelajari bagaimana merakit sejak 3 tahun yang lalu. Jadi belajar melalui salah satu media sosial. Nah, kemudian motifnya hanya untuk berjaga-jaga ketika mengantisipasi
ada kecemasan-kecemasan di area-area publik. Ya. Demikian. Ya Pak Andi, kalau kita cermati dari pernyataan Pak Andi tadi yang sebelumnya bahwa pelaku juga kan sebelumnya sempat melakukan penembakan di lokasi yang berbeda. Apakah dari kondisi kejiwaan pelaku begitu ini juga sudah dilakukan pemeriksaan Pak Andi? Ya, estafet kita bekerja secara maraton, tentu dibantu juga oleh jajaran Polda Jawa Timur. Kita masih mencoba mendalami kejiwaan mental pelaku karena dengan perbuatan yang sebelumnya ini ada kesamaan. Mungkin demikian, kita tunggu bersama nanti dari tim scientific investigation. Oke, baik, pasti kita tunggu bersama bagaimana hasilnya. Sementara itu, terima kasih atas informasi Anda, Kapolres Batu AKBP Andi Yuda Pranata. Selamat malam dan salam sehat selalu. Terima kasih, Mbak.